Baik, jika tidak ada, saya coba bahas terkait latihan soal ini tentang metode Bayes ya. Baik, kita baca dahulu. Misalkan terdapat barisan ubah acak Y1 hingga Yn yang merupakan sampel acak berdistribusi kosong, rataannya lambda. Dalam kasus ini dimisalkan bahwa U itu adalah penjumlahan dari Y, yang mana statistik cukupnya adalah lambda. U-nya juga berdistribusi kosong, dan jumlah kosong adalah kosong, dengan rataannya tentunya lambda sebanyak N kali ya. Di sini diinfokan bahwa gunakanlah konjugat gamma untuk distribusi priornya dengan parameter alfa beta. Oke, yang pertama adalah ditanyakan terkait distribusi bersyarat dari barisan kubah acak 1 sampai N terhadap lambda atau F barisannya bersyarat lambda ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari distribusi bersyarat dari gabungan barisannya ya, atau si U-nya. Oke. Yang pertama harus kita tuliskan mungkin. Jangan lupa diketahui dan ditanyakan ya. Seperti yang Bu Nia bilang. Agar lebih sistematis dalam penulisannya. Mungkin ini saya langsung saja diketahui bahwa PMF dari distribusi kosong itu adalah ini ya, dengan FY ini sebenarnya lambda pangkat Y eksponensial lambda Y faktorial. Kemudian dimisalkan bahwa ada U yang mana dia merupakan statistik cukup dari lambda dan diketahui berdistribusi kosong dengan rataannya N lambda ya. Sehingga fungsi peluang bersyaratnya U bersyarat lambdanya itu adalah Pi dari I1 sampai N lambda. Wait a minute. Oke, lambda ini lambda I ya harusnya. Lambda I U eksponensial lambda I. Sehingga diperoleh bahwa hasil perkaliannya adalah menjadi N lambda dikalikan dengan U eksponensial minus N lambda dibagi dengan U faktorial. Kemudian langkah kedua, ini ya, sudah dijawab terkait distribusi bersyarat barisannya terhadap si lambdanya ya. Tentang ini adalah ini. Sehingga diperoleh
ini adalah ini. Oke. Ups. Kemudian ditanyakan distribusi prior untuk lambda. Kita tuliskan bahwa PDF dari gambar itu adalah ini ya. Satu putaran alfa, beta pangkat alfa, x alfa minus 1, eksponensial minus x per beta. Kemudian lambda jadinya berdistribusi gamma alfa beta, sehingga kita punya fungsi distribusi untuk priornya adalah ya, sehingga dipulang oleh distribusi prior lambda adalah ya. Oke. Kemudian tahap selanjutnya adalah peluang gabungan dari barisan kubu acaknya terhadap lambda, di mana FU lambda itu adalah FU bersyarat lambda dikalikan dengan fungsi priornya, sehingga diperoleh seperti berikut ya. Bisa nyetok, nah seperti berikut. N lambda eksponensial minus n lambda faktorial dikalikan dengan 1 per tau alfa beta alfa lambda alfa eksponensial minus lambda beta. Kemudian saya coba uraikan yang dalam kurung ini jadi n lambda u eksponensial minus lambda faktorial. Oke, ini tetap. Kemudian yang eksponensialnya saya gabungkan eksponensial minus lambda, ini lambda minus 1 eksponensial minus lambda beta, yang bawahnya adalah beta faktorial di alfa beta alfa. Kemudian saya samakan lambda-nya saya kumpulkan, lambda alfa minus 1 eksponensial saya dekatkan, sehingga saya punya ini ya, NU lambda U plus alfa minus 1 eksponensialnya saya satukan minus lambda minus lambda per beta. Ini faktorial tetap sama ya. Kemudian saya masukkan atau saya operasikan di dalam eksponensialnya menjadi bentuk seperti ini. Samakan penyebut, berarti di atasnya minus n beta lambda minus lambda, sisanya masih sama. Kemudian di sini ini karena sama-sama ada lambda, saya keluarkan lambdanya minus lambda, maka ini adalah n beta ditambah 1 ya. Kemudian ini per beta. Setelah itu
idenya adalah ini karena dia agar membentuk persamaan seperti ini, maka dibuat ini menjadi eksponensial minus lambda per beta per n beta plus 1 ya, agar bentuknya sama seperti ini. Atau disederhanakan kembali, bentar, aku coba tulis lagi, agar bentuk sini. Bentar ya loading. Oke. Agar bentuknya mirip dengan PDF gamma, maka dibentuk seperti ini ya. Oke. Saya coba sederhanakan menjadi ini ya. Jadi bentukannya sudah mirip, ini sebagai X-nya, alpha-nya itu dengan U plus alpha, X-nya itu adalah lambda, dan beta bentangnya jadinya beta per beta n beta plus 1 ya. Ini sudah mirip, beta alpha, U faktorial, dari sini. Ini yang pangkat U. Oke. Sehingga kita punya ini fungsi gabungan nukleus lambdanya adalah ini. Setelah itu kita akan mencari peluang marginal. Sebentar. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh? Boleh lihat yang bagian A nggak, Bu? Saya... Bagian A. Ya di sini nih. Itu yang FY1 sampai YN diberikan lambda. Itu U-nya tuh bukan ini ya. Maksudnya saya pikir tuh ini kayak likelihood. Soalnya ini lambda I gitu kan. Saya masih bingung dapatnya kenapa gitu. Kenapa begini? Iya, Atau ya. gimana? Iya, Bu. Soalnya kan ini lambda I. Saya ini kan lambda I pangkat U dikalikan dari I sama dengan 1 sampai N. Tapi di kanannya jadi N lambda. Jadi bingung, Bu. Ya, kenapa bisa gitu? Atau itu Coba. maksudnya bukan Y1, Y2, tapi yang itu, U sama dengan... Ini ya. Oh, sebentar. Ya, Bu. Bingung, Bu. Oke, bukan lambda I-nya ya, berarti saya salah. Tapi U-nya ya. UI ya. Atau sigma-nya ya. Coba. Ya, saya salah. Sebentar.
Coba cek dulu. Yang jalan dari 1 sampai N-nya apa, Bu? Harusnya sih U-nya. U-nya ya? Iya, Y-nya. Oh. Astagfirullah. Tunggu sebentar, Nak. Oke, sebentar. Kita masukin ini dulu berarti ya. Ya, saya yang salah. Bentar. Harusnya kan seperti ini ya. Kalau misalnya dari awalnya dari FU diberikan lambda, berarti kan U-nya itu sigma YI gitu kan. Tuh. Terus nanti sama dengan FY1 diberikan lambda, ditambah F2 diberikan lambda, tambah bla 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 sampai N. Iya. Soalnya kan U-nya kan bukan Y1, Y2, YN ya. Gitu. Bentar. Ini itu kan sigmanya. Ya. Berarti ini harusnya simbolnya sigma gitu. Kalau menurut saya. Tapi nggak tahu sih. Ini Kecuali fungsi maksudnya likelihood. Kalau bukan likelihoodnya P-nya. itu, ya. Sebentar. Coba benarkan pola pikir saya. Tadi coba saya ikutin. Ini okta ya? Betul nggak sih? Ya Bu, Saya ini coba maksudnya tujuannya mau cari fungsi likelihood atau fungsi U bersyarat lambda, itu saya bingung. tujuannya adalah ini. Kita Oh, yang mencari itu ya. F bersyarat lambda. Hmm. Atau ini maksudnya jangan seperti ini ya, karena U itu sigma ya. Iya. Berarti saya mau cari ini. Kalau kayak gini bukan pakai fungsi likelihood ya.
Jadi kata okta adalah sigma. Bentar. Sigma FY FYI FYI diberikan lambda. FYI. Bentar. Ya pokoknya hasil dijabarin gitu deh. Sigma ini begini kan menurutmu? Apa saya salah nulis? Ya bukan, jadi U-nya kan di dalam kurungnya dijabarin ya. Sigma YI gitu kan. Terus sebentar. Ini yang ini maksudmu adalah sigma dari I 1 sampai N, fungsinya adalah YI. Begitu ya? Dengan kata lain, ini adalah bisa dikeluarin ya Bu kalau saling bebas atau ada ketentuan? ada informasi terkait saling bebasnya. Permisi Bu. Ya. Itu kan di soalnya udah dibilang kalau U itu berdistribusi Poisson dengan rataan N lambda, berarti bisa langsung saja kah? Jadi Poisson gitu. Jadi nggak perlu nyari dari FY-nya gitu ya. Kalau misalnya cuma dikasih tahu ininya saja gitu. Dari U-nya sama dengan ini tanpa diinformasikan terkait ini. Menurut kalian gimana? Kalau ini nggak ada aja. Tetap. Maaf. Ya, lanjut. Ya, seingat saya tuh dulu tuh ada kayak teorema yang kalau misalnya si Y-nya itu berdistribusi Poisson, itu kalau misalnya ada perubahan acak baru yang merupakan jumlah dari yang Y itu tuh, kalau nggak salah dia itu juga si yang baru itu jadi Poisson juga, tapi rataannya itu merupakan jumlah dari yang Y itu ya, rataan si Y. Seingat saya ada teorema begitu. Dia sama saja dengan rataan N lambda ya. Kalau di soal dia memang menyebutkan bahwa U Poisson ya. Berarti bisa berstatement kalau misalnya ini saya coret informasinya, kita bisa berstatement bahwa jika Y1 sampai N itu Poisson dengan rataan lambda, maka jumlahannya adalah Poisson dengan rataan lambda. Namun kalau misalnya nggak diketahui dan kalian mau proof, itu gimana? Rataan sampel dikali N kan itu jumlahannya kan ya Bu? N dikali rataan sampel sama dengan jumlahan. Betul. Berarti saya tidak perlu menginformasikan terkait ini dan langsung dari sini ya. Karena ini yang membuat jadi rancu. Dan ini pun langsung seperti ini. Sebentar. Saya masih penasaran kalau saya mau proving dari PMF-nya Poisson yang satu ke dalam sigmanya adalah tidak perlu pakai pi berarti ya. Atau kalau PDF bisa langsung dijumlahkan kan, atau dia bentuk gini ya. Tolong koreksi.
Ya, soalnya kalau pakai P itu kan kayak likelihood gitu ya. Jadi, Iya, betul. Betul sekali. Tampaknya saya yang ketukar gitu ya. Antara pengertian likelihood dan bukan. Oke. Gini ya. Kalau seperti ini karena lambdanya sama. Oke, karena lambdanya sama. Bentar. Kalau ngelihat, benar nggak sih kalau diginiin kok agak aneh? Dia bentuknya susah. samakan, misalnya saya mikir dia samakan penyebut dulu, samakan penyebut berarti ngambilnya ya n faktorial. Nanti n faktorial dibagi 1 faktorial kan ya n minus 1 faktorial dikalikan ini nanti ada n minus 1 faktorial di atasnya. Dikalikan dengan lambda y 1 eksponensial minus lambda. Menurut kalian gimana? Agak bingung kan kah? Bentuknya lebih susah. Atau pakai teorema yang menyatakan bahwa penjumlahannya adalah Poisson juga dengan rataan n lambda ya. Langsung aplikasi teorema. Atau memang sudah disebutkan langsung di sini gitu ya. Oke, karena bentuknya ini agak membingungkan ya, atau ini bisa jadi sigma. Oke, sebentar, kalau kita tuliskan dia menjadi sigma, ini dari 1 sampai n, si fungsi ini apakah mendapatkan hasil ini? Belum tentu juga, Pak. Apa? Harus di bentuk yang kiri lebih susah, apa ya? Karena kita belum tahu kebenarannya. Iya, itu. Kita cari aman dulu aja kali ya. Kita bisa bilang dari sini, nah, karena informasinya diketahui ini ya. Oke. Jadi kita bisa bilang seperti ini. Jadi informasi di sana sudah diketahui ini, sehingga kita punya ini. Jadi kalau kita jabarkan dari sini, untuk dapatkan ini, nggak yakin juga ya. Oke, sementara kita case close dulu. Ya, diketahui atau pakai teorema yang tadi ya. Terkait jumlahan pun kosong. Dengan rataannya adalah n kali lambda. Mungkin bisa seperti itu dulu.
Oke, ada pertanyaan lagi. Terima kasih koreksinya. Oke, saya rasa aman ya di sini. Ya, Bu, aman, Bu. Oke, kita masuk ke peluang marginal. Peluang marginalnya itu saya namakan MU di sini ya. Berarti saya punya integral 0 sampai theta hingga karena dia beta ya. Maka dia punya ini integralkan CFU lambda terhadap D lambda-nya. Ditulis seperti ini. Kemudian kemudian saya keluarkan yang tidak ada lambdanya dan integralkan. Terus recall lagi terkait PDF gamma yang bentuknya seperti ini. Ini adalah mirip dengan bentuk ini. Maka CMU ini ini adalah PDF gamma dengan parameternya si alfanya itu adalah U plus alfa atau alfa bintang ya. Dan beta bintangnya adalah beta per M beta plus 1. Sehingga diperoleh bahwa si MU itu jadinya bisa kita tuliskan seperti ini. NO O faktorial P alpha beta, dan ini yang dalam integralnya bisa dituliskan dalam bentuk P apa dikalikan dengan beta pangkat alpha. PU alpha plus B, PU plus alpha dikalikan dengan beta per N beta plus 1 dipangkatkan A plus alpha. Sebentar. Sini saya nyantumin ini. Nih. Ini ada ya. Dia PDF beta alpha per alpha plus beta dan beta atau gamma tadi itu gamma. Ada yang tahu kenapa bentuknya integral ini dalam bentuk ini ya? Lambda Marginal, Bu. Betul marginal. Maka dari ini jadi ini. Bisa langsung nggak? Balik lagi ke beta.
Jadi ini. Jadi cuma bagian depannya saja. Kenapa Kak? Jadi cuma bagian bawahnya, terus dia balik betanya di atas angkat alfa per si alfa. Terus yang ininya kemana? Mau diintegralkan. Mana ya? Saya miss yang kenapa bentuknya jadi gini? Jadi ini. Oke. Integral ini teh sama dengan 1 ya. Kan harusnya bentukannya ini ya, yang sama dengan 1 teh. Gitu bukan ya? Ini coba koreksi. Kan bentukannya itu harusnya kayak gini ya. Di depan itu. 1 per ini. Kalau kita melihat dari PDF punyanya si gamma. Sehingga saya punya ini. Definisi gamma yang di sini adalah ini. Jadi saya punya seperti ini. Ini tuh kan sama dengan 1 ya. Benar nggak? Benar, Bu. Sehingga ketika saya mencari ininya saja, maka dia sama dengan 1 per ini ya. Atau dengan kata lain, saya tuliskan step by step-nya. Seperti ini. Dengan kata lain, saya punya ini. Atau dengan kata lain, saya punya ini. Sehingga yang ininya saya dapat dari sini. Betul ya? Jadi integral ini adalah ini. Itu sebentar. Catatan. Jadi saya punya original saya oke. Kemudian numerik ini sebentar. Saya coba ubah. Ini adalah U. Kemudian ini adalah U.
barisan ya, salah. Ini juga. Kita cari distribusi posteriornya. Oke. Tadi informasinya ini ya, sudah diperoleh bahwa peluang gabungannya itu dan peluang marginalnya ini, sehingga peluang distribusi posteriornya adalah ini sih sistem lambda itu adalah F lambda dibagi marginalnya ya, dengan kata lain F ini itu adalah ini dan marginalnya adalah ini, seperti ini. Dari sini kita bisa coret seperti ini. Ini sama dengan ya. NU faktorial dicoret terhadap yang bawah, jadi yang bawah penyebutnya saya bikin di atas, dibalik. Yang asalnya NU dibagi U faktorial, jadi U faktorial per NU. Yang asalnya tau U plus alfa, saya jadi 1 per ya. NU coret, U faktorial coret, sisanya adalah ini. Nanti diperoleh ini ya. 1 per tau U plus alfa, beta per N beta plus 1 U plus alfa, lambda dikali eksponensialnya. Ini mirip dengan PDF gamma, parameternya alfa bintang, U plus alfa. Ini saya berulang kali menuliskan PDF ini ya. Ingat, selalu di-recall. Bentukannya mirip, alfa bintangnya adalah U plus alfa, dan beta bintangnya adalah ini ya, beta per N beta plus 1. Sininya U plus alfa, dan ini. Jadi PDF-nya itu PDF, oke. Fungsi posterior itu adalah PDF gamma dengan angka bintang. Kemudian cari estimator biasnya, yaitu dengan cari ekspektasi lambda bersyaratnya ya. Kita lihat bahwa ekspektasi dari gamma itu adalah alfa per beta ya. Bukan alfa kali beta. Ekspektasi gamma apa ya? Kenapa alfa per beta ya? Bukan alfa kali beta kah? Saya coba di Wikipedia saja dulu ya. Distribusi gamma ya. Alfa kali beta ya, bukan alfa per beta. Tabel distribusinya juga salah dong. Ini hati-hati ya kalian, jangan percaya, harus dicek ulang atau kalian buat sendiri ya. Kalau di Wikipedia alfa kali beta ya rataannya, bukan alfa per beta. Ini hati-hati. Yang 100% percaya pada tabel ini. Oke ya, tabelan buat sama siapa gitu. Sebentar. Oke. Alfa dikali beta.
Tapi di sini pakainya alfa bintang kali beta bintang ya. Oke. Kemudian kita kalikan, yaitu U plus alfa dikalikan beta per N beta tambah 1 ya. Nah, karena kita balikan lagi dari yang asalnya. Karena yang awal kita menyesalkan bahwa U itu adalah penjumlahan dari Y, sehingga kita balikan lagi lambda betanya ke dalam bentuk Y ya. Sehingga diperoleh seperti ini, dan kita bentuk sedemikian rupa sehingga ada bentuk Y barnya ya. Karena kita mencari penaksir lambda yang mana lambdanya adalah rataan ya. Nah, kita bentuk ada bentuk apa namanya Y barnya. Kita coba kalikan sigma Y dikalikan dengan beta M beta plus 1, alfanya dikalikan beta M beta plus 1, sehingga saya coba tuliskan seperti ini, dikalikannya N per M karena nilainya 1, dan ini tetap ya. Di sini saya bisa menuliskan ke dalam bentuk seperti ini, sigma Y per N, N beta dikalikan ini N yang atasnya ikut ke beta, N yang bawahnya ikut ke sigma Y ya. Jadi N beta per N beta plus 1, yang ini alfa beta digabungkan dan ini jadi 1 per N beta plus 1. Sehingga di sini diperoleh bahwa ini ya, ini dalam bentuk Y-barnya, ini adalah bobot dari maksimum likelihood ya dalam bentuk Y-bar, dan ini bobot dari parameter posterior atau parameter real. Sehingga diperoleh bahwa lambda biasnya itu Y bar dikali N beta per N beta plus 1 plus alpha beta 1 per N beta ditambah 1. Sehingga estimasi untuk lambda atau parameter lambda dalam bias, dia merupakan weighted average dari MLE dan rataan priornya. Ini yang di dalam kurung adalah weighted-nya, kemudian atau bobotnya, kemudian ini adalah apa estimasi parameter kalau kita pakai maksimum likelihood atau lambda MLE-nya, dan ini adalah penambahan dari rataan priornya gitu ya. Dan bisa dilihat maka semakin banyak N, kalau di bawah juga ada ini. Kalau semakin banyak N, ini akan semakin mengecil ya. Ini juga sih mengecil, tapi masih ada faktor N beta di atasnya. Jadi besar kemungkinan kalau semakin banyaknya yang berpengaruh besar itu dari si ML-nya. Dan bobot ini akan jauh lebih kecil gitu ya. Tapi akan jauh lebih presisi atau lebih akurat. Ada pertanyaan? Oke. Dari soal-soal sebelumnya mungkin saya coba review dulu ya. Dari ini mungkin kalian bisa kerjakan sendiri terkait keterbiasaan sama kekonsistenan. Kemudian untuk cari maksimum likelihood, kalian bisa mengalihkan si fungsi masa peluangnya di formula ini. Kemudian kalau si fungsi likelihood-nya itu mudah untuk diturunkan, bisa langsung. Tapi jika sulit atau berbau pangkat, kalian bisa melonkan atau melogaritmakan mana yang lebih mudah. Kalau dalam kasus ini dia lebih mudah untuk dilonkan, kemudian dilonkan dan diturunkan terhadap B. Untuk mencari maksimum adalah turunan pertama sama dengan 0,
Dan kalian harus mengecek turunan kedua lebih besar dari 0 ya, kalian cek sendiri. Baiknya kalau misalnya dia fungsi soalnya esai, kalian buktikan kedua-duanya ya, terkait turunan pertama 0 dan turunan kedua lebih kecil dari 0 atau negatif. Kemudian kalian kerjakan dan diperoleh parameter dengan maksimum likelihood-nya adalah 1/5. Kemudian buktikan juga dengan menggunakan bias. Ada 5 angka. Angka pertama cari distribusi bersyaratnya. FU bersyarat P, di mana U-nya adalah penjumlahannya. Diperoleh ini. Udah ini juga Okta pakai VU. Saya coba cek lagi ya sama kalian. Khawatir saya nggak salah. Kemudian langkah keduanya kita menentukan distribusi prior dari P-nya. Di sini biasanya kalau bias itu karena di sini soalnya tidak diketahui terkait distribusi priornya apa, kita ngecek aja ke tabel distribusi ya, bentukannya yang mirip sama geometri apa, ternyata dia bentukannya yang mirip sama geometri adalah beta. Karena dia punya X pangkat alfa minus 1 sama 1 minus X, beta minus 1. Sehingga diasumsikan P-nya berdistribusi beta, kemudian diambil fungsi distribusi prior dari beta seperti ini. Angka ketiga, cari fungsi gabungan, yaitu fungsi bersyarat dari U-nya dengan dikalikan dengan fungsi distribusi priornya. Diperoleh gabungannya seperti ini. Ini ya. Kemudian langkah keempat, dicari peluang marginal dari fungsi gabungannya. Dan batasnya harus diperhatikan, batasnya dari mana sampai mana ya. Ini juga ketika menuliskan fungsi gabungan ini, kalian juga harus menyertakan batas biar kalian tidak bingung. Lagi jangan lupa untuk mencantumkan batas juga kalau menurut saya. Ini batasnya sampai segini, kemudian 0 sampai 1 dari si fungsi gabungannya. Diintegralkan terhadap P. Terus pasti selalu ada hubungannya dengan PDF dari si fungsi priornya ya. Sehingga dari sini ini diperoleh menjadi ini. Ini ada himnya di sini. Oke. Sehingga diperoleh. Dan angka kelima, cari distribusi bersyarat dari posteriornya, yaitu dengan membagi antara fungsi gabungannya dibagi dengan fungsi marginalnya. Kemudian pasti selalu ada hubungannya dengan PDF dari si prior, dan kita punya alfa bintang dan beta bintang. Langkah keenam untuk cari estimasi estimator bias kalau ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, ya cukup sampai sini saja. Kalau ditanyakan bisa dilanjut terkait fungsi parameter P dengan menggunakan bias, yaitu ekspektasi dari P bersyarat dari U-nya. Terus dicek lagi ekspektasinya apa, alfa bintang per alfa bintang plus beta bintang, masukkan. Kemudian balikan lagi karena di sini ada faktor U yang U itu adalah penjumlahan dari I, dibalikan ke dalam bentuk ini, dan kemudian agar balik ke dalam ini ya, statement terkait weighted average-nya, maka sisi sigma Y ini untuk dapat Y bar berarti kan harus dibagi dengan N. Bagaimana caranya sedemikian rupa sehingga dapat ini. Dan kalau kalian bisa untuk membaginya menjadi dua part, baik itu yang ML-nya ataupun yang perataan dari priornya. Itu ya. Sehingga kita bisa berstatement bahwa hasil estimasi biasnya merupakan weighted average dari MLE dan rataan priornya dengan bobotnya masing-masing. Bobot yang di dalam kurung ya. Kemudian ini masih mencari bias juga kah? Bukan, membuktikan bahwa dia konvergen dalam peluang ya. YN itu minimum
Kemudian kita cari fungsi distribusi dari YN, diperoleh ini. Terus kemudian cari padat peluang dari YN-nya, turunannya, dan diperoleh ini. Sebentar. Oke. Setelah itu akan ditunjukkan YN berdistribusi, konvergen dalam peluang ke theta. Kemudian ini adalah cara-caranya, akan dibuktikan bahwa limit yang menuju theta hingga dari peluang mutlak YN dikurangi theta lebih besar sama dengan epsilon, itu adalah 0 untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0. Kemudian sedemikian rupa sehingga terkait persamaan diperoleh seperti ini dan diperoleh nilai ini. Kemudian dilimitkan. Hingga diperoleh limit dari si peluang itu adalah 0, jadi terbukti YN-nya adalah konvergen peluang terhadap theta, gitu ya. Oke, poin nomor 8 ini menentukan bahwa masih sama kasusnya, konvergen peluang cuma ke 1, dan ini pakai, kalau nggak salah ini pun adalah dalam bentuk teorema ya, atau kalian bisa bilang teorema. Itu apa ya, coba dicek lagi di buku. Dia tuh pembuktian sini kayak dapat dari Bakerli gitu ya, dia teorema berapa. Untuk membuktikan Sn kuadrat konvergen peluang ke sigma kuadrat. Mungkin bentuknya seperti ini. Kemudian dari situ dengan hukum lemah bilangan besar, ada suatu fungsi akar. Kemudian kalian mungkin bisa satu persatu bergerak dari sini. Kalau S1 kuadrat, dia akan konvergen ke sigma 1 kuadrat. Kalau dibagi dengan N1, dia akan konvergen ke pembagian N1 juga. Dan kalau dikalikan suatu fungsi akar, menurut HLBB, dia dapat ini. Ya. Jadi, sehingga dia rasionya konvergen ke 1. Kemudian yang nomor 9 ini terkait distribusi limit dan juga metode delta. Di sini caranya adalah MGF-nya terlebih dahulu, yang kebetulan si distribusinya kosong. Kemudian diperoleh MGF dari kemudian kita akan cari MGF dari N. Setelah informasi ini diketahui, tujuannya adalah untuk menyelesaikan ini ya. Sini untuk dapat ini. Kemudian diperoleh MGF dari Poisson dan akan dicari distribusi limit dari si WN-nya. WN itu akar N Y bar N minus ini mu ini lambda harusnya. Maaf, tidak kekonsistenan dalam ini ya lambangnya. Dengan rataan Poisson lambda sama dengan 1, variansinya lambda sama dengan 1, dimasukkan ke dalam persamaan WN-nya, sehingga diperoleh ini ya. Kemudian MGF dari WN-nya dicari, ekspektasi dari si WN, ekspektasi dari pangkat WN ya, diperoleh ini. Diperoleh ini mungkin harus teliti dan hati-hati, dan diperoleh WN ini. MGF dari WN ya. Kemudian kalian limitkan MGF dari WN, namun karena dia fungsi eksponen, jadi lebih gampang dengan melawankan terlebih dahulu. Karena limit dan ini sifatnya bisa ditukar, sehingga kita melimitkan terlebih dahulu si fungsi ini ya, sehingga diperoleh ini. Jangan lupa ini masih learn dari ini ya, sehingga untuk cari limitnya adalah eksponensial T kuadrat per 2. Kemudian karena MGF-nya diperoleh
ini dicek dari tabel, ini merupakan MDF dari normal, yang mana perataan 0 dan variansinya 1 untuk menuju teknik ya. Oke, untuk metode delta, ini ada suatu teorema yang mengatakan bahwa barisan purba acak Xn, dia akan konvergen distribusi ke normal 0, sigma, kalau bentukannya seperti ini ya. Terus kalau misalnya ditambahkan suatu fungsi Gx, dia akan konvergen ke 0, sigma kuadrat ke aksen theta. Sehingga kita cari tahu terkait X-nya apa yang cocok, yaitu ternyata adalah akar X. Yang turun di aksen X-nya adalah 1/2 akar X. Dan diperoleh ternyata untuk akar N, akar Y bar N1 dia konvergen dalam distribusi ke normal 0,1/4 gitu ya. Kalau yang ini sudah diketahui terkait MDF dari Zn seperti ini, kemudian akan dicari MDF dari Yn dengan N bentuknya adalah Zn minus N per akar 2N. Kita cari MDF dari Yn, yaitu ekspektasi T dikali Yn. Oh, tadi salah ya, bukan Yn saja, tapi ada T-nya. Oke. Sehingga diperoleh ini, kalian utak-atik dan ujungnya dapat MDF Yn adalah seperti ini. Sama, dilimitkan dalam bentuk eksponen, dan ini berdasarkan daerah Taylor bahwa eksponensial pangkat X itu adalah 1 min X per 2 dan seterusnya. S1 plus X per 2 faktorial, S1 per X per itu faktorial, lupa saya, untuk daerah pangkat X. Bisa dicek ya, bentukannya seperti ini, dan ini adalah suku sisanya. Sehingga 1 minus 2 T per 2 ini, dia adalah eksponensial minus 2T dikurangi dengan suku sisanya. Oke, diperoleh ini. Kemudian kalikan dengan suku sisanya ini bisa dianggap kecil sekali. Kemudian dilimitkan, diperoleh limit MDF-nya dari F pangkat 0 minus 1. Karena limitnya dia menuju 1, maka Yn berdistribusi 0, yakni ini tidak mungkin sehingga Yn tidak menuju kemanapun, tidak konvergen kemanapun. Ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Ada pertanyaan? Saya coba ulang tadi yang kemarin. Ujiannya itu jadinya Senin sore ya? Senin malam ya? Iya, Bu. Oke, selamat belajar. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sudahi. Saya share lagi ya. Hati-hati, jangan 100% percaya terhadap apa yang saya kerjakan, istilahnya gitu. Apa yang kita diskusikan, karena toh buktinya kalian jauh lebih pintar, lebih bisa mengoreksi kesalahan saya. Jadi jangan percaya 100% jawaban ini. Kalian bisa mencari informasi yang lainnya atau bisa mengoreksi jika ada kesalahan ya. Saya mencoba membantu terkait step by stepnya, cara mengerjakannya. Dan kalau dalam perhitungan masih salah, mohon maaf, kalian koreksi sendiri ya. Dan nanti ujian jangan mengikuti jawaban yang salah tentunya. Ini saya akan share lagi. Oke, tanggal berapa sekarang? Kita 17 Maret aja ya. Semangat belajar, tidak ada yang tidak pintar, tapi yang ada adalah yang kurang rajin. Saya kata gurunya juga. Belajar pelan-pelan, memahami teori pelan-pelan, mengerjakan soal
based on theorem. Kalau bisa sih jangan dihafalkan ya jawabannya, tapi dimengerti terkait langkah per langkahnya. Itu kayaknya jauh lebih nempel dibandingkan menghafalkan jawaban. Coba upload lagi. Kelas sudah saya kirimkan. Sukses ya buat ujian. Kayaknya saya pun bakalan luas tampaknya. Sudah saya kirimkan di kolom reply. Semangat belajarnya, hati-hati dalam mengerjakannya. Pelajari lagi terkait teoremanya. Rajin-rajin latihan soalnya. Jangan dihafal jawabannya, dimengerti langkah per langkahnya. Atau bolehlah dihafal terkait langkah-langkahnya. Setidaknya gitu ya, bukan jawabannya. Lagi, udah mungkin. Kan kalau makan makanan bergizi, suplai vitamin jika perlu. Stay at home aja. Oke, kalau kayak gitu saya akhiri tutorial hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Banyak. Sama-sama, sukses-sukses ya ujiannya.